Halo, assalamualaikum sahabat YouTube, kawan-kawan semua. Jumpa kembali di channel Barokah Mebel Online. Video saya kali ini adalah proses finishing melamin glossy kursi tamu kayu jati dengan melamin propan pasti gloss. Melamin propan pasti gloss ini adalah salah satu produk generik dari propan, atau bisa dibilang itu adiknya dari propan melamin impra. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Silakan tonton sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan hasil akhir finishing kursi kayu jati ukiran dengan hasil natural jati gloss dengan efek shadow luster hitam di bagian ukiran seperti ini, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, dan video ini saya buat supaya jadi bagian dari pengingat untuk diri saya, juga bagi kawan-kawan yang ingin belajar finishing. Oke, proses yang pertama adalah amplas mentah. Untuk bagian ukiran, amplas mentahnya saya menggunakan alat bantu amplas yang sudah saya bentuk menjadi kitiran atau kipas seperti ini. Saya menggunakan mesin gerinda dan saya beri attachment bubutan kayu seperti itu. Untuk link pembuatan amplas ini bisa lihat di bagian atas, itu ada linknya, bisa dibuka. Untuk amplas ukiran sendiri ini saya pergunakan mesin gerinda dengan bantuan alat lain yaitu dimmer. Ini amplasnya di 180 ya grade-nya. Untuk bagian bobok-bobokan ukiran ini, karena ini ukiran kerawang, saya ganti attachmentnya seperti ini untuk mengamplas bagian bobokan, karena bagian ini cukup sulit ya dan lama kalau kita amplas dengan manual. Untuk pengamplasan bagian edging seperti ini, saya ganti lagi attachment untuk di mesin gerinda menggunakan attachment seperti ini. Amplasnya masih sama, grade 180, dan hasilnya cukup cepat dan halus. Untuk bagian papan-papan seperti bagian dudukan seperti ini, pengamplasan saya menggunakan silinder pad ya. Sama, amplasnya juga masih menggunakan gerinda dari Magtek MT90. Ini amplasnya grade masih di 180. Proses amplasnya seperti ini. Setelah amplas menggunakan gerinda memang sudah cukup halus, tapi ada beberapa bagian yang dia meninggalkan sekerat-sekerat lingkaran seperti ini. Sebenarnya sudah halus, tapi untuk menghilangkan sekerat kita amplas lagi menggunakan amplas orbital palm sander. Di sini saya pakai mesin amplas tipe palm dari Bull, sama grade-nya di 180. Karena kalau cuma pakai dari gerinda itu dia hasilnya masih kurang maksimal, dan lebih bagus kita akhiri dengan pengamplasan dengan mesin palm sander ini. Ini sudah halus, bisa kita ke tahap selanjutnya. Untuk bagian tanganan ini langsung saya amplas menggunakan amplas palm sander, sama grade-nya di 180 ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita lanjut ke proses pencampuran takaran sanding sealer. Sanding sealer ini saya gunakan dari produk propan pasti gloss. Ini adik dari produk propan melamin sanding sealer impra ya. Dia adiknya impra, jadi dia versi generiknya. Ini saya tuangkan propan melamin sanding sealer pasti gloss sebanyak 200 ml pada gelas takaran. Jadi ini campurannya saya larutkan menggunakan thinner HG High Gloss sebanyak 300 ml. Jadi kita larutkan propan melamin sanding sealer pasti gloss sebanyak 200 ml dengan thinner sebanyak 300 ml, campurannya jadi 500 ml. Kita aduk. Nah, sekarang kita tuangkan ke wadah gelas yang selanjutnya sebanyak 100 ml. Baru kita tambahkan hardener. Hardenernya ini sedikit ya, 1/4 tutup botol dari
hardener melamin sanding sealer pasti gloss ini. Jadi campuran yang sanding sealer dengan thinner yang pertama dia tidak cepat mengering. Nah, ini saya menggunakan kuas. Proses sanding sealer dengan kuas. Kenapa saya menggunakan kuas? Karena untuk proses sanding sealer bagian ukiran saya pergunakan kuas. Tujuannya yang pertama itu dia lebih efektif ya, lebih cepat padat dia hasilnya. Terus untuk bagian-bagian bobokan itu dia lebih efektif menggunakan kuas. Kuas yang saya pergunakan di sini ada dua tipe. Yang pertama itu kuas ukuran 1 in, yang keduanya ukuran 4 in. Jadi kalau kita menggunakan spray gun untuk bagian ini itu sanding sealernya banyak kebuang dan kurang efektif untuk menutupi bagian tepi-tepi bobokan ukiran kayu. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk proses sanding sealer menggunakan kuas ini saya hanya lakukan pada bagian ukiran. Sekarang kita ke proses semprot sanding sealer. Ini larutan sanding sealer Propan Pastigloss sebanyak 200 ml yang saya larutkan dengan HG thinner tadi. Tuangkan ke dalam gelas Meiji F100 spray gun ya. Baru kita tambahkan hardenernya sebanyak setengah tutup botol. Terus kita aduk. Ini trik aja ya, supaya kita kalau punya campuran larutan sanding sealer tanpa hardener di gelas itu tidak cepat kering. Sekarang kita spray. Untuk proses spray sanding sealer sendiri ini saya menggunakan spray gun atau spat dari Meiji Taiwan F100 di bukaan 1.5 ya. Untuk ukiran tadi sudah kita sanding sealer dengan kuas. Untuk bagian yang rata ini kita spray menggunakan spray gun. Karena kalau untuk bagian yang rata-rata seperti ini kita menggunakan kuas itu sanding sealernya ketika kering ada scratch atau bekas kuas itu dia agak susah menghilangkannya. Setelah kering sekitar 2 jam kita lakukan proses amplas sanding sealer. Untuk pengamplasan sendiri ini menggunakan amplas atau mesin amplas dari Stanley. Ini amplas orbital sander ya. Grade yang saya pergunakan di grade 400. Untuk bagian yang rata seperti ini menggunakan mesin, dan untuk yang bagian lain menggunakan manual. Sekarang kita ke proses tahap takaran pencampuran warna. Warna di sini yang saya pergunakan untuk mendapatkan hasil kayu jati yang tua dan coklat ada 4 ya, yaitu walnut 1 bagian, wood stain salah 1 bagian, tuner jati 2 bagian, dan larutan menggunakan thinner HG 2 bagian. Jadi warnanya ini saya ya buat video ini selain untuk saya share biar bermanfaat buat kawan-kawan, juga untuk pengingat saya sendiri ketika nanti dapat orderan warna yang ini, jadi saya ingat juga. Kalau sudah kita tuang semuanya, kita shake ya, kita kocok seperti ini supaya dia larutannya menyatu, campurannya menyatu. Nah, ini larutan atau campuran sanding sealer dengan thinner tadi sebanyak 200 ml kita tuangkan ke dalam gelas spray gun atau tabung spray gun. Dan ini campuran warna tadi kita tuangkan sebanyak 2 canting ya. Canting itu kalau 1 canting itu sekitar 15 ml. Untuk hardener dari melamin Pastigloss ini sebanyak setengah tutup botol dari hardener Pastigloss. Kita aduk dan ini siap kita spraykan ke kursi kayu jati tadi. Sekarang proses penyemprotan warna. Untuk proses penyemprotan warna ini saya masih menggunakan spray gun Meiji F100 Spuyer 1.5. Proses penyemprotan sendiri ini saya metodenya gebyur ya, atau saya spray dengan rata semuanya. Jadi untuk tahap pewarnaan ini saya menggunakan
larutan atau campuran sanding sealer dengan beberapa warna tadi, saya lakukan tahap awal ini saya spray merata. Jadi untuk ada beberapa bagian yang putih, kita tidak usah pikirkan dulu, kita spray semuanya secara merata seperti ini, mulai dari bagian atas, samping, dalam. Bagian tanganan seperti ini itu masih ada, walaupun ini kayu jati TPK ya, tapi ada beberapa bagian putih tepian kayu itu yang kita tidak mungkin bisa tinggal karena ya mengejar dari cost produksi mentahnya. Setelah bagian atas semuanya selesai, kita lanjut proses spray melamin sanding sealer campur dengan warna ini. Bagian yang lain, maaf. Lanjut kita spray lagi bagian yang bawah, terus kita ulangi ya. Ini karena untuk penyemprotan warna ini saya lakukan 2 layer. Nah, ini hasilnya untuk hasil penyemprotan warna melamin Pastigloss sanding sealer yang dicampur dengan campuran warna tadi. Nah, kita amati ada beberapa bagian yang putih-putih strip kecil itu nanti kita tuning ya, kita samarkan warnanya. Ini warnanya sudah dapat dari saya, udah oke. Kita sambil lihat seperti ini, ada yang bagian putih belang ini nanti kita samarkan. Ini juga bagian dudukan ada bagian putih sedikit, nanti kita samarkan. Sekarang proses menyamarkan warna kayu jati yang belang tadi. Ini saya gunakan airbrush dari Molar ya, dia di 0,6 sebenarnya kalau salah. Dan ini campuran warnanya itu ya wood stain salak dari Impra, terus wood stain walnut dari Impra, sama saya campur dengan melamin clear NC ya dari Impra juga. Jadi perbandingannya 1:1:1. Kita setting dulu untuk bukaan airbrush ini, dia menggunakan atau pen airbrush ini bukaannya saya buka di 1,5 putaran lah dari tertutup penuh. Kita siap untuk proses menyamarkan warna kayu jati yang belang. Kita spray sedikit-sedikit dengan pen airbrush, karena ini belangnya sedikit-sedikit ya. Kalau dia belangnya itu lebar, kayu yang kurang bagus biasanya kan belangnya yang lebar-lebar. Nah, kita bisa pakai spet yang lebih besar seperti F3 atau F2. Nah, ini kalau kecil seperti ini, saya cenderungnya lebih suka menggunakan pen airbrush, jadi dia hasilnya lebih rapi. Kita tidak usah harus sama dengan yang sudah matang karena ini basah ya. Ketika nanti sudah kering dari spray airbrush ini, dia akan menyamarkan secara sendiri. Jadi kalau masih basah dia masih kelihatan, tapi kalau sudah kering dia akan lebih serupa dengan yang pewarnaan utama tadi yang sudah selesai. Nah, seperti ini saya kira cukup, dia sudah samar. Sekarang kita lanjut proses semprot efek luster ukiran atau membuat efek-efek hitam ya. Untuk proses spray luster ukiran ini saya masih menggunakan pen airbrush atau airbrush pad dari Molar, dia di Spuyer 0,6 juga. Ini fungsinya untuk menambah estetika dari ukiran ya. Jadi ukirannya dia ada efek-efek seperti ini, jadi terlihat lebih indah dan lebih tegas ya. Ini saya lakukan kalau luster itu seperti bagian tepi-tepi bobokan ukiran ini saya spray atau saya pen airbrush seperti ini. Oh ya, campuran warnanya lupa tidak saya rekam, nanti saya tampilkan atau buatkan video linknya ya di bagian atas ini nanti kalau sudah saya upload, untuk campuran warnanya dan settingannya untuk membuat luster atau efek shadow luster seperti ini supaya ukirannya terlihat lebih indah. Kita lakukan semuanya, kita spat atau spray. Ini sudah selesai untuk satu bagian.
sudah cukup cantik. Nah, ini sudah kita lanjutkan semuanya untuk ukirannya. Hasilnya kalau sudah di loster dia seperti ini. Sekarang lanjut ke proses semprot sanding sealer tahap akhir. Sanding sealer tahap akhir ini campurannya sama ya seperti proses spray sanding sealer yang pertama. Tujuannya yang seperti yang pernah saya infokan, ini untuk melindungi warna yang sudah jadi pada mebel atau furniture atau kursi kayu jati seperti ini, supaya nanti dia ketika diamplas itu dia tidak belang. Cukup satu layer saja untuk spray tahap akhir dari melamin sanding sealer. Mau pakai pasti gloss bisa, melamin impra juga bisa, atau yang lain juga bisa. Jadi nanti karena sebelum kita proses top coat, setelah ini kita amplas dulu supaya amplasnya benar-benar halus, tidak ada yang kasar, dan kepadatan dari furniture didapat, pori-pori benar-benar tertutup, warnanya terlindungi, tidak belang-belang. Jadi kita lakukan proses spray sanding sealer tahap akhir ini. Campurannya sama ya, 1:1,5 untuk melamin sanding sealer pasti gloss ini yang dicampur dengan thinner high gloss. Spraynya seperti ini. Ini saya juga masih menggunakan Meiji F100 di lubang spuyer 1.5 tabung atas. Setelah 2 jam, sekitar 1-2 jam lah sudah kering di kondisi cuaca luar ya, kita amplas menggunakan amplas grade 400. Saya lebih suka dia amplasnya yang amplas bekas ya, tapi yang masih bagus, jadi dia tidak terlalu tajam. Kita amplas secara ambang saja, manual menggunakan tangan seperti ini. Sebenarnya untuk bagian-bagian yang rata itu bisa pakai mesin, tapi ini pakai tangan saja udah cukup. Setelah semuanya rata, kita bersihkan, semua debunya harus benar-benar hilang ya kawan-kawan sobat YouTube. Saya menggunakan kuas sama blower dan spade blower untuk menghilangkan debu-debunya ya. Kita blow dengan angin kompresor ini. Setelah kita bersihkan debunya dengan kuas, kita blow lagi sambil kita raba, kita cari benar-benar kita rasakan tidak ada bagian yang kasar ya, karena ini penting. Karena kalau sudah di top coat nanti kalau ada bagian kasar yang tertinggal itu susah untuk merbaikinya dan hasilnya tidak bisa maksimal. Sekarang proses takaran campuran clear gloss. Di sini saya menggunakan bahan dari Propan Pasti Gloss Clear Gloss Melamin. Ini ya seperti yang saya bilang, ini adiknya dari Propan Melamin Impra. Harganya lebih terjangkau ya, dan menurut saya ya nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Ini saya tuangkan 200 ml dari Clear Melamin Gloss Pasti Gloss dari Propan, dan saya larutkan dengan thinner HG Serbaguna sebanyak 300 ml. Jadi campurannya ini 500 ml. Saya tuangkan ke tabung spray gun sebanyak 200 ml. Baru nanti saya tambahkan hardenernya. Jadi yang di gelas ini nanti tidak cepat mengering. Oh ya, di sini untuk proses top coat clear Pasti Gloss Melamin Glossy dari Propan ini saya menggunakan Meiji F75 di spuyer 1.5. Nah, untuk melamin hardener plastik glossnya itu saya gunakan sebanyak ini ya. Nah, cukup sedikit aja. Kita aduk di dalam tabung spray gun Meiji F75 sampai larutannya itu rata. Sudah, kita bisa lanjut untuk proses spray top coat clear melamin glossy Propan Pasti Gloss adiknya Impra ini. Sekarang kita tahap proses spray top coat clear melamin glossy dari Propan Pasti Gloss, sang adik Impra yang sangat bisa diandalkan. Untuk proses top coat clear sendiri ini seperti tadi yang saya info, ini saya menggunakan Meiji F75 lubang spuyer 1.5. Bukaannya saya tidak begitu lebar ya, ini metode spray bukaan sempit, tapi
saya spraynya itu jarak dekat. Nah, ini saya tampilkan untuk proses spray clear top coat clear dari Propan Plastic Gloss Melamin Glossy ini. Saya tidak akan percepat karena ada beberapa kawan-kawan yang tanya ada kendala, Bang, kenapa ya di bagian ujung atau bagian-bagian tertentu kadang itu dia kasar, terus ada yang memutih, ada yang dia tidak bisa glossy atau turun glossinya. Salah satu kendalanya itu menurut saya itu selain dari campuran melamin plastic gloss atau melamin clear itu tadi, settingan dari spray gun, yang terakhir itu metode alur penyemprotan. Jadi kalau saya penyemprotan untuk clear seperti ini itu saya akan mulai dari bagian bawah dulu, lanjut ke samping. Kalau untuk kursi seperti ini ya, bangku kayu jati ukiran seperti ini tuh alurnya seperti ini, dari bagian bawah depan, samping bagian bawah depan sampai ke bagian tanganan. Terus ini jaraknya saya spray itu di jarak ya sekitar 15 sampai 20 cm lah. Terus tekanan untuk angin, tekanan angin saya sudah setel untuk regulatornya itu di 3 kg force per cm persegi lah. Terus bukaan untuk bagian fluid control knob itu dia saya buka di 1,5. Terus untuk bukaan lebaran semburan di spray gun Meiji F75 ini juga saya buka di 1,5. Jadi dia tidak begitu lebar dia semburannya. Setelah bagian samping dalam sebelah kiri, kita lanjut ke samping dalam bagian sebelah kanan, lanjut ke bagian tanganan seperti ini. Jadi kita spraynya ritmenya seperti ini. Dan ini Meiji F75 tabung atas saya suka karena tabungnya bisa diputar-putar ya, menyesuaikan sudut dari cara kita menyemprot. Lanjut ke bagian tanganan sebelah samping. Nah, jaraknya bisa dilihat sejauh inilah kurang lebihnya, antara ya 15-20 cm dari media atau dari kayu. Alurnya seperti ini, ritmenya juga seperti ini, supaya kita dapatkan hasil yang maksimal. Kenapa saya suka spray top coat jarak dekat? Pertama, bahan itu benar-benar penetrasinya itu dapat ya, penetrasi untuk clear melaminnya itu dia bisa bagus lekat ke kayu. Terus ketika ada angin seperti ini, saya untuk proses spray kan di luar ruangan atau outdoor, dia ada beberapa angin, walaupun angin lembut itu dia bahan itu enggak banyak yang terbuang, jadi menurut saya lebih efektif. Nah, untuk bagian dudukan overlapping penyemprotan clear saya seperti ini, masih sama ya. Jadi kalau lebar sebaran semburan dari spray gun ke media itu sekitar 8 cm atau 10 cm, saya beri overlapping setengahnya. Jadi overlappingnya saya menyebutkan atau tumpang tindihnya ketika spray itu sekitar 50%, supaya hasilnya lebih baik. Dan saya lebih suka spray itu dari posisi depan mengarah lanjut ke depan atau menjauh, jadi semburannya dia itu tidak menimpa bagian yang sudah kita spray atau sudah kita semprot. Setelah bagian bawah sudah, bagian tanganan sudah, bagian dudukan dari kursi juga sudah. Untuk penyemprotan clear melamin plastic gloss clear gloss ini saya lanjutkan untuk ke bagian ukiran, sandaran, dan ke bagian sudut-sudut ukiran. Untuk beberapa bagian yang dia ukiran bobokan seperti ini, lebih bagusnya dia Anda itu semprotnya ada sudut kemiringan tertentu. Kalau saya untuk bobokan bagian ukiran itu kan cenderungnya dilihat dari atas,
Jadi supaya dia tetap terkena dari semprotan clear gloss ini, sudutnya saya agak kebawahkan dikit arah spray. Jadi untuk bagian lubang-lubang pupukan ukiran kayu jati itu tetap bisa maksimal tertimpa dari cairan clear melamine gloss. Oke, jadi ini tahap spray top coat clear yang pertama. Alurnya dari bawah ke atas, kita tunggu sekitar ya antara setengah jam atau 1 jam supaya dia terjadi meratakan dirinya ya. Jadi ketika kita waktu spray itu kan dia ada cairan yang akan meratakan sendirinya. Setelah dia rata, kita lanjut spray top coat clear tahap kedua. Nah, ini tahap kedua. Untuk bagian belakang kursi sendiri ini di tahap pertama tadi tidak saya ikutkan dalam proses spray top coat clear karena dia bagian belakang ya, seperti lemari atau apa, dia bagian belakang nanti posisinya dia akan mepet ke tembok. Jadi cukup satu tahap saja ya untuk proses clearnya. Jadi saya ikutkan di tahap kedua. Jadi dia istilahnya satu tahap. Kalau untuk yang lain dia 2 tahap. Nah, setelah bagian belakang selesai, kita lanjutkan proses top coat clear tahap kedua. Untuk bagian yang utama depan itu saya mulai dari bagian atas. Kalau tahap yang pertama tadi proses semprot top coat clear melamine gloss pasti gloss ini dari propan ini, dia kan dari bawah untuk tahap pertama. Yang tahap kedua itu saya dari atas. Jadi bagian atas itu dia utama supaya nanti ketika sudah kita spray dia tidak tertimpa semburan yang langsung dari spray gun. Bagian sandaran dari atas sampai ke bawah sandaran, terus bagian tanganan seperti ini, bagian dalam kita continue saja supaya dia nyambung. Bagian tanganan ini yang atas sudah, kita lanjut ke bagian yang tanganan luar, terus sampai ke bagian samping sebelah luar bawah ya, sampai ke kaki. Jadi saya alurnya seperti itu. Lanjut ke bagian tanganan bagian depan, terus kita lanjut ke bagian tanganan kursi sebelah kanan ya, yang bagian dalam. Bagian atas kita spray seperti ini. Tahap kedua ini campurannya masih sama ya. Jadi untuk campurannya tetap sama, pakai propan pasti gloss melamine clear glossy atau adiknya dari propan impra ini. Itu perbandingannya 200 ml untuk clear melamine glossy-nya, sama thinner HG Serbaguna Plus itu 300 ml, kurang lebih ya 1:1,5. Setelah itu kita lanjutkan spray bagian dudukan. Nah, ini masih menggunakan Meiji F75 Dispoyer 1.5. Saya lebih suka Meiji F75 itu untuk spray top coat clear sudut lebar semburan sempit ya, antara mungkin kalau jarak 15-20 cm itu sekitar 8-10 cm lah dia. Nah, ini sudah selesai. Dan alhamdulillah inilah hasilnya setelah kita lakukan beberapa tahap tadi. Nah, ini warnanya, glossy-nya menurut saya dapat ya. Efek clusternya juga dia muncul. Setelah pewarnaan tadi dan setelah kita clear itu warnanya, nah ini udah kering, warnanya seperti ini dia. Glossy-nya tidak banyak turun lah. Oke. Glossy-nya dapat, warna kayu jatinya juga oke.
Oke, jadi itulah rangkaian proses finishing melamin glossy pasti gloss. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Silahkan like, subscribe, share, dan ya bagikan semuanya untuk teman-teman Anda di sosial media tentang konten ini. Semoga menjadi viral. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.